Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk praktikum mengenai batuan beku. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita pertama harus tahu pengertian batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pendinginan atau kristalisasi magma. Nah, di depan ini sudah ada contoh-contoh batuan beku. Nah, sebelum kita bisa menamai batuan beku, kita harus mengetahui mengenai tekstur dan strukturnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tekstur dan strukturnya. Nah, tekstur batuan beku itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi ini dibagi menjadi 3. Holokristalin yaitu semuanya terbentuk oleh kristal. Contohnya ini seluruhnya terbentuk dari kristal karena proses pendinginannya atau kristalisasinya berlangsung di intrusi atau di dalam bumi, jadi dia kristalnya dapat terbentuk dengan sempurna. Kemudian itu hipokristalin. Hipokristalin ini dia contohnya, terbentuk dari gelas atau kaca dengan kristal campuran ya. Nih yang berkilau-kilau itu adalah gelas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu holohialin. Ini dia, contohnya yaitu batu obsidian, di mana seluruh batuannya itu tersusun dari gelas. Kemudian yang kedua yaitu granularitas atau ukuran butir. Nah, ukuran butir ini juga dibagi menjadi 3, yaitu faneritik. Faneritik itu ukuran butirnya besar-besar. Nih, ukuran mineralnya besar-besar, mineral pembentuk batuannya besar-besar. Ini juga contohnya pada gabbro. Kemudian porfiritik atau campur. Ini dapat kita lihat ada butirannya yang besar dan ada juga yang kecil-kecil serta ada juga yang halus. Jadi dia campur antara yang besar, mineral yang besar dan yang kecil-kecil. Kemudian yang terakhir yaitu afanitik. Ini afanitik, di mana mineral pembentuk batuannya itu sangat halus. Ya. Selanjutnya dalam tekstur ini ada bentuk. Bentuk ini kita lihat dari bentuk kristal atau mineral dari penyusun batuan tersebut. Jika bentuknya euhedral yaitu berarti sebagian kristal mempunyai batas sempurna dan berukuran butirannya sama. Jadi seperti ini kan kita lihat ukuran butirnya sama. Lalu kemudian ada yang namanya subhedral. Untuk subhedral ini batas antara kristal peralihan antaranya sempurna. Kristal peralihan itu seperti dari yang mineral atau kristal yang besar-besar ini ke yang kecil-kecil, dia sempurna dan tidak beraturan dan memiliki ukuran butir yang beragam ya, dia tersusun dari yang besar dan kecil. Kemudian ya, memiliki bentuk anhedral atau bentuk kristalnya tidak beraturan dan memiliki ukuran butir yang sama. Kemudian bentuk ini juga memiliki teksturnya panidiomorf, hipidiomorf dan allotriomorf. Jadi dari bentuk yang euhedral, subhedral, anhedral itu dia memiliki kesinambungan. Misalnya kita punya bentuk yang euhedral, maka nanti kita pasangkan dengan yang panoidiomorf atau hipidiomorf. Kemudian untuk yang bentuknya subhedral itu bisa dia panoidiomorf, hipidiomorf atau allotriomorf. Dan kemudian yang allotriomorf ini dia. Nah, selanjutnya yaitu ada kemas. Kemas dibagi menjadi 2, yaitu equigranular dan inequigranular. Equigranular itu seperti ini contohnya, yaitu memiliki ukuran butir yang relatif sama. Sedangkan jika inequigranular ya, ini contohnya,
dia ukuran atau besar butir dari butirnya atau kristalnya tidak sama. Ini ada yang besar sekali, ada yang kecil, bahkan ada yang halus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur. Nah, untuk struktur ini, struktur dalam batuan beku itu biasanya kita tampak di lapangan. Nah, pada sampel-sampel yang ada di sini, yang hanya kita lihat seperti ini adalah skoria, strukturnya vesikuler. Ini juga, ini terjadi karena batuan beku ini pada saat proses pendinginannya mengandung gas-gas, kemudian gasnya keluar dan membentuk lubang-lubang. Nah, kemudian untuk batuan-batuan seperti ini, yang ini strukturnya sampelnya masif. Nah, berikutnya yaitu struktur batuan beku. Nah, struktur batuan beku ini dibagi menjadi dua, itu ada yang strukturnya yang intrusif atau pada berhubungan dengan pendinginan magma, dan struktur yang ekstrusif, itu berhubungan dengan aliran magma atau di permukaan. Nah, kalau yang struktur intrusif itu ada yang disebut dengan masif. Masif itu bila batuan secara keseluruhan terjadi pejal, monoton, seragam, terparetkan, itu strukturnya masif. Nah, yang kita punya sampel di labor itu strukturnya semuanya masif karena kita bisa melihat struktur dengan jelas itu di lapangan. Kemudian struktur vesikuler, lubang-lubang bekas gas pada batuan beku. Contohnya ini dia struktur vesikuler ya. Ini awalnya batuan bekunya utuh, tidak berlubang-lubang, namun dia itu terbentuknya karena ada gasnya keluar lalu membentuk lubang-lubang. Nah, struktur ini disebut dengan struktur vesikuler. Kemudian ada struktur amigdaloidal. Nah, pada amigdaloidal ini struktur vesikuler, dia kan sudah keluar gasnya lalu membentuk lubang-lubang. Nah, dia dikatakan struktur amigdaloidal ketika lubang-lubang ini diisi oleh mineral lain. Jadi ini nanti bakal tertutup, tapi bukan mineral dasarnya tadi, bukan mineral pembentuk batuan ini tadi yang mengisi, melainkan mineral dari luar atau mineral asing. Kemudian kekar kolom itu berbentuk tiang di mana sumbunya tegak lurus arah aliran. Biasanya kita dapat lihat di lapangan. Kemudian kekar berlembar atau sitting joint, kekar berbentuk lembaran. Nah, selanjutnya untuk yang berhubungan dengan aliran magma itu ada pilau lava, struktur yang diakibatkan oleh pergerakan lava akibat berinteraksi dengan lingkungan air. Kemudian ada juga blok lava, laparopi, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk proses pendeskripsian batuan beku. Nah, pada pendeskripsian batuan beku yang pertama harus kita sediakan sampel yang mau dideskripsi dan juga lembar deskripsinya. Yang pertama kita isi yaitu hari atau tanggal. Misalkan kita deskripsikannya pada hari ini, Senin 14 Desember 2020. Kemudian kita buat nomor sampel. Nomor sampel ini biasanya untuk di labor sudah dinomori, lalu kita bisa tulis saja atau jika tidak ada kita tulis strip. Nah, berikutnya yaitu warna. Warna dibagi menjadi dua, warna lapuk dan warna segar. Warna lapuk ini warna ketika batuan ini, sampel kita ini sudah mengalami pelapukan. Contohnya seperti ini. Nah, gunanya warna lapuk ini apabila nanti kita di lapangan tidak menemukan batuan segarnya gitu, batuannya, maka kita bisa gunakan warna tanahnya misalnya. Kalau dia agak kemerah-merahan berarti banyak mengandung oksida. Jadi itu yang kita gunakan untuk pendeskripsian lapangannya. Lalu di sini kita contohkan warna lapuknya. Pada sampel ini kita lihat warna lapuknya nih
agak coklat kemerah-merahan. Kita tulis coklat kemerah-merahan. Atau jika tidak ada, bisa kita strip. Ini warna lapuknya kita lihat di sini. Agak coklat-coklat kehitaman. Kemudian ini warna lapuknya. Lalu kalau opsi seperti ini, contohnya obsidian, tidak ada warna lapuknya, kita bisa kasih strip saja. Nah, ini untuk contohnya. Warnanya adalah coklat kemerahan. Kemudian untuk warna segarnya, kalau untuk sampel yang ada di labor, kita bisa lihat bekas potongan ini. Nah, di sini kita lihat warna segarnya ada warnanya hitam keabu-abuan. Hitam keabu-abuan. Jika ini contohnya hitam abu-abu keputihan. Kemudian ini contohnya untuk granit, warna segarnya yaitu abu-abu. Kemudian obsidian ini warna segarnya biru, kebiruan ya, kebiruan. Nah, kita lanjut. Nih warna segarnya hitam ke abu-abuan. Kita tulis hitam ke abu-abuan. Nah, untuk warna segar ini kita nggak boleh ya bikin perumpamaan, misalkan merah hati kita nggak boleh buatnya itu seperti itu. Jadi dia harus kayak hitam keabu-abuan atau abu-abu keputihan atau abu-abu kecoklatan. Kemudian kita masuk ke bagian tekstur. Nah, kristalisasi seperti tadi yang sudah dijelaskan, holokristalin terbentuk dari seluruhnya adalah kristal, hipokristalin campuran kristal dan gelas, holohialin itu gelas semua penyusunnya. Nah, kita lihat di sini, jika kita arahkan ke cahaya dia seperti ada yang berkilau, itu berarti ada kandungan gelasnya. Ya. Kemudian ini berarti dia termasuk ke hipokristalin. Nah, kalau seperti ini dia ke holokristalin karena ini terbentuk dari kristal seluruhnya. Ini selotip ya. Kemudian jika yang ini contohnya obsidian, dia adalah holohialin karena terbentuk seluruhnya oleh gelas. Nah, untuk contoh kita yang ini yaitu tadi termasuk ke hipokristalin karena penyusunnya ada kristal dan ada gelas. Ini gelasnya nih yang agak hitam-hitam. Jadi kita buat aja, kita lingkarin dia. Atau kita coret yang tidak. Misalnya ini kita coret. Ini kita coret boleh juga. Nah, kemudian granulitas. Granulitas itu ukuran butirnya ya. Kalau vaneritik dia bisa besar-besar. Ini vaneritik besar-besar. Porfiritik campuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus bahkan. Terus kemudian yang avanitik dia yang halus. Nah, pada sampel kita yang kita deskripsi ini, kita lihat butirannya campur ya, ada yang besar dan ada yang kecil dan halus. Jadi granularitasnya kita lingkarin yang porfiritik. Nah, selanjutnya ada bentuknya. Bentuk ada euhedral, subhedral, dan anhedral. Yang euhedral bentuk kristalnya itu sempurna dia. Jika subhedral dia campur antara yang besar dan kecil. Anhedral itu dia yang kurang sempurna bentuknya. Nah, pada sampel kita kali ini kita lihat bahwa bentuknya dia dibilang tidak sempurna juga tidak, dibilang sempurna juga tidak. Jadi kita pilih yang subhedral.
Kemudian ini berkesinambungan. Jadi jika dia subhedral biasanya dia adalah hipidiomorf. Kemasnya kita lihat equigranular itu tadi kemasnya, ukuran butirnya, penyusunnya semua sama. Misalkan kalau dia halus semuanya seperti ini kan halus sampai nggak kita lihat mineral-mineralnya. Ini dia halus, nggak kita lihat lagi pembagian mineralnya. Dan yang inequigranular itu dia tadi cenderung dia tidak sama. Ini kan sama nih, kasar pun dia tapi ukuran mineralnya sama. Nah, kalau yang inequigranular dia contohnya ini, ukuran besar butirnya atau kristalnya itu tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil, atau ini juga termasuk inequigranular. Nah, pada sampel kita kali ini nih dia termasuk ke inequigranular karena ini ada yang besar dan ada yang kecil atau halus. Kita lingkari yang inequigranular. Nah, strukturnya, jika kita lihat ini strukturnya adalah masif. Nah, ini adalah strukturnya masif. Ini tadi contohnya untuk yang struktur vesikuler. Jadi kita tulis saja masif. Nah, selanjutnya untuk nama batuan dari seluruh deskripsi kita ini, nah dapat kita simpulkan melalui IUGS itu nama batuan kita ini adalah andesit. Nah, untuk catatan ini di catatan kita dapat kita isi dengan Ganesha atau proses pembentukan. Nah, kita jelaskanlah bagaimana sih andesit ini bisa terbentuk, di mana sih dia dapat terbentuk, apakah dia tergolong intrusi, ekstrusi, atau hipabisal. Nah, selanjutnya setelah kita buat catatan itu yang berisi tentang Ganesha atau proses pembentukannya, kita masuk ke sketsa dan foto. Untuk foto, cara memfotonya kita harus buat pembanding ini harus benda yang ukurannya tidak berubah ya. Seperti misalnya kalau kita buat pembandingnya pensil, kalau pensil kan nanti kalau diraut dia makin kecil, jadi kita nggak tahu nanti ukurannya seperti apa di nyata. Jadi kita buat pembandingnya, contohnya itu koin seperti ini. Lalu kemudian kita foto agar nampak bagian depan, samping, atau belakangnya. Kemudian selanjutnya itu kita foto dan kita masukkan ke bagian foto di lembar deskripsi. Selanjutnya kita ukur panjangnya. Kita dapat di sini panjangnya adalah 8,4 cm. Kita catat. Lalu tingginya 4,9. Lalu lebarnya, makanya kita fotonya harus nampak dia ya, mana panjang, tinggi, lebarnya. Lebarnya adalah 5 cm. Kemudian, nah kan kita lihat bahwa kotaknya ini, kotak untuk sketsa kita ini, kalau panjangnya 8 cm nggak akan muat.
Jadi kita buat, misalkan kita pakai skalanya 1:2. Nah, skala banding 1:2 ini, dari skalanya ini caranya kita dapat panjangnya itu, panjang sama dengan 8,4 dibagi 2. Terus tinggi 4,9 dibagi 2 dan lebar 5/2. Ini kita dapat 4,2. Ini 2,45 dan ini 2,5. Nah, nanti pada saat proses penggambaran untuk bagian panjang tadi, yang bagian ke sini kita hanya gambar 4,2 karena kita sudah pakai skala tadi 1:2. Nah, tingginya yang kita pakai juga jadi 2,45 dan lebarnya 2,5. Baiklah, sekianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai batuan beku. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.